hesitate to go forward and urge the participants in the region to achieve this ceasefire. For us, this is vital for the achievement of peace and stability. An independent and sovereign Palestine as the real solution to this conflict in Palestine and in Gaza. Israel akhirnya mendeklarasikan perdamaian dengan kelompok Hamas untuk menghentikan konflik. Langkah ini dinilai sebagai keberhasilan negara Muslim yang terus-terusan melakukan tekanan. Salah satunya ada Pak Prabowo Subianto yang selalu menegaskan dukungan kepada Palestina. Dukungan ini selalu diberikan saat sang presiden bepergian ke luar negeri. Berbagai media asing langsung memberikan sorotan atas kemenangan yang diraih rakyat Palestina. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Dukungan penuh Prabowo untuk Palestina. Kebakaran maha dahsyat di Los Angeles menyisakan sisi lain bagi Palestina. Pasalnya banyak negara muslim bisa lebih berpeluang menggalang dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling konsisten mendukung negeri batu kapur. Apalagi saat ini bumi Nusantara dipimpin oleh Prabowo Subianto. RI 1 ini nggak pernah berhenti mendeklarasikan kemerdekaan Palestina. Terutama dalam setiap forum internasional, Pak Prabowo jadi yang paling lantang menggaungkan gerakan Free Palestine. Kami mendesak gencatan senjata segera di Ukraina dan di Gaza. Kami juga mendesak negara-negara G20 untuk menggunakan kekuatan kolektif untuk memperkuat upaya multilateral dalam masalah ini. Ucap RI 1 yang direspon serius para pemimpin dunia. Bahkan sejak masih menjabat menjadi Menhan, Pak Prabowo sudah menyerukan kemerdekaan Palestina. Pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai solusi real bagi konflik di Gaza. Kami menyerukan kepada semua negara besar untuk menggunakan pengaruh besar mereka untuk menegakkan hukum internasional. Pernyataan Pak Prabowo ini pun didengar oleh banyak pemimpin negara besar. PBB kini menyebut ada 146 negara yang mendukung penuh hak dan kedaulatan Palestina, termasuk negara-negara non-muslim seperti Serbia, Irlandia, Portugal, Spanyol, Argentina, hingga Brazil. Langkah Indonesia yang menginspirasi perdamaian dunia ini dipuji tinggi oleh PBB. Kami sangat mengapresiasi, menghormati dan mendukung sikap konsisten Indonesia dalam menegakkan perdamaian internasional, keadilan, dan hukum internasional. Ucap Antonio Guterres selaku Sekjen Dewan Dunia ini. Menolak keras membantu Amerika. Kebakaran yang membuat gempar Amerika Serikat ini menjadi momentum persatuan. Negara-negara muslim diharapkan bisa bahu-membahu untuk memberi pelajaran ke negeri Paman Sam. Pasalnya selama ini negara adik kuasa sering memperlakukan banyak negara muslim dengan semena-mena. Iran pun berencana mengambil sikap tegas untuk memberi pelajaran USA. Negeri para mulah ini awalnya sempat iba dengan Amerika. Namun Mehdi Kuchak-Hade selaku politisi mengingatkan agar pemerintah Iran harus ingat dengan kekejaman negeri Paman Sam. Anggota Majelis Permusyawaratan Islam ini meminta Iran tetap fokus membantu Palestina. Mehdi sangat ogah pajak rakyat dipakai untuk menyelamatkan kesombongan Amerika. Saya tidak setuju jika 1 sen pun dari pajak saya dihabiskan untuk orang-orang Los Angeles yang lemah dan tidak berguna sebelum digunakan untuk Gaza. Ucap politisi berprinsip ini dengan nada tegas. Kebakaran hebat di Los Angeles ini pun sudah menelan banyak kerugian. Secara material, pemerintah Amerika Serikat boncos hingga 2.448 triliun rupiah. Nominal sangat fantastis ini jauh lebih besar dari sejumlah anggaran yang dicanangkan Prabowo Subianto. Salah satunya pembangunan IKN yang menelan biaya sekitar 466 triliun rupiah. Alhasil Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara superpower ini sedang sangat kebingungan. Bahkan negeri Paman Sam disebut sampai mengemis pertolongan kepada negara lain. Rusia pun menyatakan siap untuk membantu Amerika Serikat agar bisa bangkit. Padahal kedua negara besar ini dikenal sebagai musuh bebuyutan. Wilayah kami siap menyambut setiap warga negara Amerika yang kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka, ungkap Vladimir Saldo mewakili pemerintah Rusia. Namun pernyataan Gubernur Provinsi Kherson ternyata bersyarat.
Pasalnya bantuan ini berlaku kalau Amerika bersedia berhenti mendukung Ukraina. Ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak mendanai tentara Ukraina atau mendukung rezim Kiev. Jelas Vladimir Saldo. Israel tiba-tiba berdamai. Kehancuran Amerika Serikat ini dinilai menjadi pukulan besar bagi Israel. Negara Zionis ini dinilai akan segera mendekati kehancurannya di Timur Tengah. Pasalnya Israel harus kehilangan sumber kekuatan terbesar milik mereka. Alhasil saat ini negara tersebut dinilai sudah melemah secara drastis. Israel pada akhirnya harus melakukan gencatan senjata untuk mencegah kehancuran tersebut. Rencana ini telah disetujui oleh Perdana Menteri Qatar dan Presiden Amerika Serikat. Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dan penyanderaan. Kesepakatan ini akan menghentikan pertempuran di Gaza, menyalurkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka setelah lebih dari 15 bulan ditawan. Ucap Joe Biden. Berita ini juga menjadi kebahagiaan bagi kelompok Palestina yang menilainya sebagai hasil kerja keras seluruh rakyat. Perjanjian gencatan senjata adalah buah dari keteguhan legendaris rakyat Palestina kita yang hebat dan perlawanan gagah berani kita di jalur Gaza selama lebih dari 15 bulan. Perjanjian untuk menghentikan agresi di Gaza adalah sebuah pencapaian bagi rakyat kita, perlawanan kita, bangsa kita, dan orang-orang bebas di dunia. Keberhasilan mencapai gencatan senjata ini menjadi buah dari kerja keras seluruh negara muslim yang menentang Israel. Sebut saja Iran yang selalu menjadi garda terdepan untuk menentang bangsa Zionis. Khalil Al-Hayya mengaku sangat berterima kasih kepada mereka yang selalu bersama Palestina. Saya memberi hormat kepada semua negara yang bangkit dalam pertempuran paling terhormat dan tujuan terbesar kita semua, ungkap ketua perundingan gencatan senjata tersebut. Selain itu, Khalil juga menyebut perjuangan ini bisa berhasil karena ketabahan rakyat Palestina dalam melawan Israel. Ketabahan rakyat kami dan keberanian perlawanan mereka adalah apa yang menggagalkan rencana musuh. Musuh kami tidak akan pernah melihat kelemahan kami, dan rakyat kami tidak akan pernah melupakan semua orang yang berpartisipasi dalam perang pemusnahan, ucap Khalil. Dapatkan pelangsing badan dari bahan herbal buat kamu yang punya masalah kelebihan berat badan. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Keberhasilan negara muslim dalam meredam Israel dan Amerika Serikat ini memperoleh sorotan dari negara luar. Sebut saja seperti Al Jazeera yang menjadikannya sebagai tajuk utama. Media Timur Tengah ini kagum dengan keberhasilan para negara muslim mencapai kesepakatan gencatan senjata. Israel dan kelompok Palestina telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata setelah lebih dari 460 hari perang yang telah menghancurkan Gaza, tulis Al Jazeera. Bahkan kepala WHO juga memuji keberhasilan yang didapat oleh perjuangan negara muslim ini. Perdamaian adalah obat mujarab. Kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera Gaza disambut baik dan menggembirakan. Para negara muslim berhasil mewujudkan perdamaian, ungkap Tedros Adhanom Ghebreyesus. BBC juga nggak mau ketinggalan untuk memberitakan berita bahagia tersebut. Media asal Inggris ini menyebut kalau kesepakatan ini menjadi kemenangan rakyat muslim di dunia. Israel dan Palestina telah menyepakati gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera di Gaza. Ini menjadi kemenangan bagi masyarakat muslim dunia, tulis BBC. Sorotan lainnya datang dari Iran yang senantiasa membantu perjuangan Palestina. Media ini menyebut Amerika Serikat terkena karma karena seringkali berbuat kejam bagi rakyat Gaza. Sekarang jeritan anak-anak Gaza yang tertindas dan ibu-ibu Palestina telah menyusul Amerika, memaksakan situasi yang sama di negara bagian California dan kota Los Angeles, tulis media tersebut. Alhasil bencana tersebut membuat Amerika Serikat ingin menebus dosanya dengan membahagiakan rakyat Palestina. Nah, jadi begitulah cerita keberhasilan negara muslim hentikan kekuasaan Amerika Serikat dan Israel. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis komentarmu di bawah ini.